Selanjutnya, bab 8. Berusaha lebih tabah. Bayangkan semua kemungkinan dalam hidup Anda. Memanfaatkan peluang. 15 tahun yang lalu, Mark McKinney mengalami gangguan pada persendian tulang belakangnya, tapi dia tidak menganggap dirinya sebagai orang cacat. Dia berkata, beberapa orang mempunyai mata yang berwarna biru dan yang lainnya bermata coklat. Tapi warna mata saya lain daripada yang lain. Mark mengakui bahwa ketidakmampuannya pada mulanya hanya mempengaruhi jasmaninya, kemudian baru jiwanya. Saya tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang biasa saya kerjakan sewaktu remaja dulu. Frustrasi mulai mempengaruhi citra diri saya. Saya merasa sudah tua dan mulai memanjakan diri saya. Saya mulai mengucilkan diri dan berusaha menjauhi kesibukan. Saya berhenti menantang diri. Saya berhenti menantang diri saya sebagai cara untuk menghindari stres. Mark adalah pialang saham pada Dean Witter Reynolds Inc. Pada akhir tahun 1990, penghasilannya melorot tajam di bawah standar minimum perusahaannya. Pada awal tahun 1991, dia diberitahu bahwa bila dia tidak melipat gandakan penghasilannya, pihak manajemen dengan berat hati akan tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberhentikannya pada akhir tahun yang sama. Beberapa bulan kemudian penghasilan Mark tetap tidak mengalami perubahan. Bahkan hasil yang diperoleh jauh di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan. Pada bulan Juni, Mark dan saya mengadakan pertemuan yang berlangsung selama 4 jam. Kemudian dia mengingatkan begini. Selagi saya berangkat menuju ke tempat pertemuan kita, saya merasa yakin bahwa tidak ada jalan pemecahan yang tepat bagi persoalan saya. Saya tidak mau mengakui diri saya sebagai pecundang. Tapi saya percaya bahwa situasi yang saya hadapi sangat menyulitkan. Jika wakil presiden perusahaan meminta saya untuk menunda beberapa jam sebelum pertemuan itu, paling tidak saya akan mendengarkan nasihatnya. Walaupun saya tidak berharap bisa memperoleh kenaikan penghasilan yang terlalu besar. 6 bulan kemudian, pada waktu liburan hari Natal, Mark menelpon saya. Saya berhasil meningkatkan penghasilan saya menjadi 3 kali lipat. Saya menerima bonus sebesar $8.500 dan tidak jadi diberhentikan. Kejadian ini sungguh menakjubkan. Mark kemudian membicarakan apa yang sudah dilakukannya guna meyakinkan suksesnya. Perubahannya dimulai dengan satu gagasan bahwa saya perlu membuka cakrawala pemikiran saya terhadap peluang yang ada. Selama kita tidak percaya bahwa kita mempunyai kesempatan secara mental, kita akan menjadi buta terhadap jalan yang akan membawa kita menuju sukses. Karena saya akan kehilangan pekerjaan saya kira tidak ada salahnya bila saya mencoba untuk percaya bahwa saya pasti akan sukses dan melihat apakah ada jalan keluarnya. Jika kita memutuskan bahwa kita dapat mempunyai harapan lagi, biasanya kita akan kehilangan peluang yang tersedia. Jika kita memutuskan bahwa kita tidak mempunyai harapan lagi, biasanya kita akan kehilangan peluang yang tersedia bagi kita. Bila kita yakin bahwa kita akan sukses, kita mungkin akan kaget sendiri ketika menemukan bahwa kreativitas bawah sadar kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kita tentu pernah lupa akan sesuatu, misalnya nama orang yang kita kenal. Semakin lama kita mencoba mengingat-ingat namanya, kita akan menjadi semakin frustasi. Hal ini
hanya akan merintangi alam pikiran kita untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Sebaliknya, kita baru akan berhasil bila kita berhenti mencobanya dan menyerahkan persoalannya pada pikiran bawah sadar kita. Kemudian, jawaban akan datang kepada kita. Mark mengalami hal ini. Solusi pertama yang saya peroleh adalah bahwa saya perlu menjadi anak kecil lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Ketimbang bekerja lebih lama, saya perlu lebih memacu diri saya. Saya membuat keputusan untuk bertanding dengan diri saya sendiri. Saya akan mengadakan kunjungan lebih banyak hari ini ketimbang esoknya. Begitu juga, saya akan berusaha membuat lebih dari satu janji dengan calon pelanggan saya hari ini. Berlomba dengan diri sendiri. Berlomba dengan diri sendiri dapat melindungi kita dari kegagalan dan frustrasi. Selagi Mark mencoba berlomba dengan dirinya sendiri, dia menumbuhkan kekebalan terhadap penolakan. Perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan upayanya yang terdahulu. Bila dia berhasil membuat lebih dari satu kunjungan atau janji, maka dia akan mendapat momentum positif yang akan mendorongnya ke arah tujuannya. Dia membeberkan bagaimana dia melakukannya. Saya menentukan sasaran minimum untuk diri saya, yaitu berapa banyak yang harus saya peroleh hari ini. Lalu, saya akan berusaha untuk melewati batasan itu. Bertanding dengan diri sendiri mengubah tantangan yang saya hadapi menjadi suatu pertandingan. Dan setiap kemarahan yang saya lontarkan sepertinya selalu begitu saja dari diri saya. Dan setiap kemarahan yang saya lontarkan sepertinya berlalu begitu saja bagi diri saya. Sukses yang dialami Mark mengingatkan saya pada diri saya sendiri yang selalu menanggapi dengan baik gagasan perlombaan semacam ini. Entah sewaktu meningkatkan prestasi saya pada perlombaan lari maraton di Boston, membuat kuota di IBM, atau mengembangkan kuliah bisnis saya menemukan bahwa berlomba dengan diri saya sendiri banyak menghasilkan berbagai keuntungan. Kita tahu bahwa kegiatan kita menciptakan hasil buat diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu menghargai kegiatan ini berikut hasilnya. Kita memusatkan pikiran kita pada prestasi yang melebihi upaya kita terdahulu dan mengabaikan gangguan yang dapat mengecewakan kita. Kerap kali kita berkecil hati menyaksikan orang lain lebih berhasil dari kita. Selain itu, kita juga akan kehilangan motivasi jika memperhatikan orang lain bekerja segigih kita. Seolah-olah mereka sedang menjatuhkan kita. Sebaliknya, minat kita harus bangkit untuk lebih berhasil dari hari kemarin. Pertama, kita harus memutuskan apa yang akan kita capai. Kemudian, kita perlu menentukan jenis kegiatan yang dapat menciptakan hasil yang kita inginkan. Jika kita terus merekam kegiatan kita dan mencoba untuk melampaui hasil yang dicapai kemarin, maka kita dapat menciptakan momentum yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Memulai lagi. Ada gagasan lain yang ingin disampaikan Mark kepada saya. Di samping teknik yang spesifik tentang perlombaan dengan diri sendiri, dia juga berkata tentang tidak sepatutnya menjadi pasif. Saya menyadari bahwa diri saya bukan apa-apa. Saya hanya perlu menyendiri sejenak. Saya memang selalu bersikap baik terhadap semua orang, tapi saya selalu dikuasai oleh rasa takut gagal. Saya sering malas mengembangkan diri saya, karena saya takut jangan-jangan orang tidak akan menyukai saya. Lambat laun, saya bisa memahami bahwa saya dapat bersikap agresif tanpa harus bersikap kasar. Yang harus saya perbuat hanyalah memusatkan diri pada segala upaya saya untuk menolong orang lain yang membutuhkan.
Aktif menolong orang lain merupakan tindakan yang produktif. Citra diri saya tidak lagi seperti orang yang begitu perasa, sehingga menjadi mudah curiga dan cepat tersinggung. Dan yang lebih penting lagi, saya jadi mengerti mengapa saya bisa berhasil meningkatkan penghasilan saya sampai 3 kali lipat dari biasanya. Pemahaman seperti ini membuat diri saya tetap konsekuen. Minggu lalu, saya menerima secarik nota dari Mark. Akhir-akhir ini, saya terus mengalami sukses dan bisnis saya mencapai 15% lebih tinggi dari sasaran saya pada periode ini. Sebagai akibatnya, saya merasa lebih bersemangat lagi menghadapi hidup ini. Mark ini bukanlah seorang laki-laki muda lagi, tapi dia telah semakin matang. Dia mengingatkan kita bahwa perubahan bisa sesederhana proses pengambilan suatu keputusan. Tanpa menghiraukan apakah situasi yang kita hadapi nampaknya tidak menjanjikan harapan apa-apa kepada kita, kita dapat memanfaatkan segenap kekuatan kita dan memulai lagi. Catatan, orang sukses mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kenyataan. Ketika Mark mengubah citra dirinya, hasil yang dicapainya juga ikut berubah. Kita perlu mengerti hubungan antara harapan kita dengan persepsi kita terhadap kenyataan. Cita-cita memotivasi diri kita untuk berhasil. Kita boleh saja menjadi kecil hati oleh kekalahan jika kita menganggap kegagalan kita sebagai pengalaman yang negatif dan sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Daripada merendahkan harapan kita sendiri, kita perlu mengubah persepsi kita terhadap kenyataan. Catatan, kegagalan hanya merupakan pengalaman yang kurang begitu kita harapkan. Bagaimana bila kita mengubah sikap kita terhadap kegagalan dan memutuskan bahwa kegagalan sebenarnya tidak ada? Bagaimana kalau kita menerima kegagalan bukan sebagai suatu kegagalan, tapi hanya sebagai pengalaman yang kurang begitu kita harapkan? Bagaimana seandainya jika kita membayangkan bahwa terdapat berbagai keuntungan dari setiap pengalaman yang kurang begitu kita harapkan? Lalu, kegagalan akan menjadi seperti trampolin. Dia akan melentur kembali setiap terkena benda yang jatuh. Ketimbang kecewa, kegagalan sesungguhnya dapat mempercepat sukses kita. Kapan saja kita mengalami kegagalan, kita hanya perlu mengubah pandangan kita tentang apa yang sudah terjadi. Misalnya, kita dapat memutuskan bahwa kegagalan akan membuat diri kita lebih tabah. Kegagalan dapat membuat diri kita menjadi semakin lemah atau bertambah kuat. Pilihannya terserah kita. Seringkali secara tidak sadar, kita memilih alternatif yang negatif. Kita mengizinkan kekecewaan merobek-robek kehidupan kita. Daripada bertindak seperti itu, lebih baik kita jadikan hari-hari buruk menjadi sesuatu yang bisa memperkuat ego kita. Mengambil keputusan. Mike Lombardo memperoleh urutan tertinggi dari antara 200 penjual pada Grable Van Line. Dia baru saja dipromosikan menjadi wakil presiden wilayah Pantai Timur. Baru-baru ini pada suatu hari yang panas, terik di bulan Februari, sambil duduk di pinggir kolam renang, saya berbincang-bincang dengan Mike di rumahnya di Florida. Saya bertanya kepadanya apakah dia pernah mengalami hari buruk dalam kehidupan pribadinya. Pengalamannya berikut terjadi pada tahun 1982. Waktu itu, saya masih tinggal di New Jersey dan saya baru kehilangan ayah saya. Tidak lama setelah ayah saya meninggal, bisnis saya juga mulai memburuk. Segala sesuatunya hancur berantakan. Saya sama sekali tidak punya uang. Istri saya dan saya sangat gelisah memikirkan bagaimana kami bisa menghidupi anak-anak kami. Emosi saya bekerja menentang diri saya dan secara psikologis saya selalu bersedih.
Saya merasa terperangkap di dalam kehidupan yang kacau. Seakan-akan saya sedang berdiri di depan kaca dan tiba-tiba kaca itu menjadi gelap, sehingga saya tidak dapat menemukan diri saya kembali. Titik balik saya dimulai dengan suatu keputusan. Saya harus mulai memikirkan tentang segala tindakan baik yang pernah saya lakukan, bukan tindakan yang buruk. Saya membuang jauh-jauh pikiran negatif dari dalam benak saya. Saya kemudian terjun dalam bisnis transportasi. Memang saya belum punya pengalaman dalam bidang ini, tapi saya melihat peluang untuk meraih sukses. Beberapa orang menganggap saya sudah gila karena mereka tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Namun yang jelas, saya tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk menjual dan itulah yang paling penting bagi saya. Keberhasilan saya tidak berlangsung secara otomatis. Dalam 6 bulan pertama, keuntungan yang saya peroleh cuma sedikit. Dan pada hari Natal, saya dan istri saya tidak punya uang yang cukup untuk merayakannya. Istri saya khawatir sekali. Lalu saya berkata kepadanya, "Caroline, sepanjang tahun ini saya telah banyak belajar. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa lebih beruntung dari tahun ini." Dan kenyataannya memang demikian. Setiap hari Anda tentu merasa menang dan kalah, sehingga pengalaman yang negatif membuat Anda semakin matang dan bijaksana. Jika saya merugi banyak, saya akan berhenti. Saya mengatakan introspeksi terhadap diri saya, sebelum akhirnya saya merasa lebih mantap dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan hidup. Kekalahan sama seperti kalau kita menyemburkan gas ke dalam api. Kekalahan menyegarkan diri saya. Saya meragukan apakah saya akan merasa sesegar itu kalau saya terus menang. Dalam setiap kesempatan, saya selalu menyambut kehadiran pengalaman negatif. Kekalahan dari waktu ke waktu membuat saya lapar. Seandainya bisnis Anda terus berjalan baik, Anda akan menjadi cepat puas diri. Saya tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah saya alami. Karena kesukaran memperbaharui kembali tekad saya untuk tetap memiliki motivasi dan pengendalian diri. Kalau saya mendambakan sesuatu, entah sebagai montir mobil atau penjual pensil, semakin saya menginginkannya, saya akan semakin menjauhinya. Sekarang pun saya masih terus begitu dan selalu mengingatkan diri saya sama saja seperti yang kemarin. Setiap pagi, saya berkaca di depan cermin dan mengingatkan diri saya adalah orang yang hebat. Sikap saya sangat sederhana. Saya akan menjual jasa saya dan meskipun saya tidak berhasil, paling tidak saya bisa menambah teman pergaulan, memelihara hubungan baik dan akhirnya akan berhasil mendapat kontrak. Sukses didasarkan pada pemikiran. Saya tahu bahwa saya dapat melakukannya. Mike menjelaskan tentang kekuatan penegasan yang positif. Pikiran kita menentukan perasaan kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita rasakan. Pikiran kita harus seirama dengan kenyataan. Kita menyetel radio sampai kita dapat menangkap siaran yang kita inginkan. Begitu juga kita menyetel pikiran kita sampai semangat yang baru timbul dari dalam diri kita. Tetapi, jika pikiran kita ingin menghasilkan emosi yang diinginkan, pikiran kita juga harus kuat dan meyakinkan. Bila pikiran kita samar-samar, maka emosi kita juga tidak akan jelas wujudnya. Semakin pasti pikiran kita akan semakin yakin bisa mengendalikan tantangan yang kita hadapi. Visualisasi yang kreatif. Keberhasilan kita dimulai dari adanya suatu keputusan tentang tujuan masa depan kita. Kemudian kita menjabarkan pikiran kita ke dalam kalimat sehari-hari. Daripada berkata, "Saya berharap jika saya berusaha, saya akan sukses." Lebih baik
Kita sambut gagasan kita dengan berkata, "Saya melakukan semua ini karena saya memang berhak untuk mendapat sukses." Bahkan, penuturan negatif seperti "Saya tidak pernah menunda-nunda karena saya tidak suka membuang-buang waktu" juga bersifat positif. Mike memberikan komentar tentang visualisasi sukses. Saya percaya akan visualisasi yang kreatif. Kapan saja saya menemukan permasalahan, saya tahu bahwa saya pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jawabannya selalu ada di depan cermin. Bila saya memandang diri saya sebagai seseorang yang saya inginkan, orang lain juga akan bersikap serupa. Kita perlu memiliki daya tarik yang dapat memikat semangat yang positif. Ini merupakan faktor kunci bagi keberhasilan kita. Mike tidak mengatakan pada dirinya, "Saya ingin menjadi orang yang hebat," atau "Saya akan berusaha jadi orang hebat." Sebaliknya, dia berkata pada dirinya, "Saya adalah orang yang hebat." Walaupun Mike sangat yakin akan penampilannya dan memberitahu dirinya, "Saya pasti akan sukses," dia juga berpikir tentang kenyataan bahwa saya mungkin juga tidak bisa berhasil. Dia mengimbangkan keyakinan dirinya dengan kesadaran bahwa saya mungkin tidak akan memiliki semua jawabannya, tapi saya akan terus melangkah maju ke depan untuk menjangkau langganan saya. Catatan, bebaskan pikiran Anda dari hal yang mutlak, kegagalan atau sukses, seolah-olah dunia kita hitam atau putih. Sebenarnya, kita tidak selalu gagal atau terus sukses, tapi kegagalan kita selalu disertai dengan keberhasilan, dan keberhasilan kita biasanya diselingi dengan kegagalan. Ketimbang percaya bahwa kita bisa menang atau kalah, seakan-akan tidak ada hubungan di antara keduanya, kita perlu menyimak kenyataan yang sesungguhnya. Kita perlu menemukan sukses di tengah-tengah kegagalan kita. Greg Wood adalah manajer pada sebuah perusahaan pialang saham yang besar. Kini, dia hidup bahagia dan sukses, tapi dia tidak selalu mempunyai momentum positif atau sukses yang dialaminya terjadi dalam sekejap mata. Dia menceritakan pengalamannya kepada saya. Pasang surut kehidupan yang saya alami bukanlah sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang saya peroleh saat ini adalah disebabkan oleh apa yang saya derita di masa lampau. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa kaburnya bekas istri saya dengan pacarnya beserta anak-anak saya dengan mengendarai mobil Mercedes saya yang masih baru. Saya adalah orang yang sangat peka dengan kenyataan. Hingga saat ini, saya masih dapat merasakan betapa terhinanya saya ketika dia mencampakkan diri saya begitu saja. Pada saat itu, saya harus membuat satu keputusan antara terus bersedih menyesali nasib saya atau melanjutkan hidup saya. Keputusan yang saya ambil menghasilkan suatu tekad yang secara otomatis menolong diri saya sekarang. Sejak kejadian itu, bila saya merasa telah jatuh ke dalam jurang kehidupan, saya ingat bahwa solusinya bisa sangat sederhana, yaitu dengan memusatkan pikiran saja kepada apa yang perlu saya lakukan. Fokuskan dan kerjakan hal itu. Berdasarkan pengalaman, saya selalu ingat bahwa hanya saya sendiri saja yang dapat menolong diri saya. Saya telah mengembangkan filosofi positif yang penting, yaitu setiap pengalaman yang buruk hanya akan menempatkan diri saya pada suatu situasi yang lebih baik. Kalau seorang menendang perut saya dan saya membalas 2 kali lipat, saya akan menemukan ada sebutir peluru yang diarahkan ke kepala saya dan nyaris melukai diri saya. Greg mengingatkan kita bahwa apa yang memotivasi seseorang untuk bisa sukses dapat merupakan gangguan bagi orang lain.
Beberapa dari antara kita dapat bekerja lebih baik dengan menggantungkan diri pada orang lain, misalnya kelompok pendukung. Sedangkan sebagian orang lainnya lebih efektif bila bergantung pada kemampuan diri sendiri. Saya mempertalikan hal ini dengan perkataan Greg. Saya senang bermain sepatu salju sendirian di High Sierras, berbicara di depan orang banyak setiap hari, dan menemukan saat-saat penuh keheningan di saat matahari terbenam. Sedangkan orang lain memerlukan teman untuk sampai pada tujuan hidupnya. Greg melanjutkan ceritanya. Sebagai orang yang peka pada kenyataan, saya merasa seakan-akan dapat menciptakan pengalaman di luar jangkauan diri saya. Seolah saya melihat diri saya sendiri. Lalu saya dapat melihat diri saya dengan jelas, dan saya merasa lebih gampang membuat keputusan yang tepat. Selama masa-masa sulit saya, ketika penghasilan saya semakin menurun sejalan dengan gejolak pasar saham, berat badan saya turun sampai 15 pon. Saya terpaksa harus bermain pertandingan mental lagi. Menciptakan tujuan untuk sukses diawali dengan suatu keputusan bahwa saya tidak akan berpartisipasi lagi dalam persoalan yang negatif. Saya memulainya dengan melaksanakan program latihan dan menurunkan berat badan saya. Sejak saat itu, prosesnya berlangsung menurut naluri. Greg tahu bahwa sukses atau gagal pada suatu bagian kehidupan dapat mempengaruhi bagian lainnya. Jika kita tidak melakukan latihan olahraga, berat badan kita mungkin akan bertambah, yang akan mengurangi kecepatan kita dalam bekerja. Kelambanan kita akan menyebabkan kita menjadi frustrasi yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap pasangan hidup kita. Hal ini akan merusak citra diri kita dan kita akan kehilangan harga diri kita, sehingga kita akan menjadi mudah tersinggung dan cepat naik pitam. Disiplin diri dapat membalikkan siklusnya. Kita tidak boleh membiarkan kegagalan secara negatif mempengaruhi momentum kita. Sebaliknya, kita menciptakan pengalaman yang positif dan kembali dapat mengendalikan kehidupan kita. Menghargai diri sendiri. Greg bercerita tentang menghargai diri sendiri. Semua sukses yang saya peroleh diawali dengan suatu keputusan bahwa saya tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada diri saya. 90% dari pertandingan ini adalah berupa perjuangan mental yang dimulai dengan cara saya mengubah persepsi saya. Kemudian, sukses baru datang melalui kerja keras. Baru-baru ini, saya membeli sebuah mobil baru sebagai penghargaan atas jerih payah saya selama ini. Saya juga menelpon semua teman yang baru saja mengalami sukses besar dan mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak ada tempat untuk menghancurkan diri sendiri secara psikologis. Saya sering memberikan hadiah untuk diri saya sendiri. Kalau saya bisa menepati diri sendiri, saya memberi diri saya hadiah. Banyak sekali orang memainkan pertandingan yang menyedihkan. Dengan menghadiahkan sesuatu pada diri sendiri akan menguatkan citra diri kita. Kita akan selalu mengingatkan diri kita bahwa kita berhak untuk merasakan hidup sebagai orang yang sukses. Catatan: percaya bahwa kita memiliki peluang untuk meraih sukses akan menajamkan visi mental kita. Pikiran bawah sadar kita dapat memberikan solusi yang inovatif kepada kita. Melampaui sukses yang terdahulu dapat menciptakan momentum yang positif.
Mengetahui kenapa kita bisa sukses dapat menjamin kemantapan tindakan kita. Terdapat hubungan yang erat antara persepsi kita terhadap prestasi yang bisa kita capai dengan hasil yang kita peroleh. Kegagalan membuat diri kita lebih tabah. Menghargai diri sendiri dengan hadiah menimbulkan inisiatif yang diinginkan. Temukan sukses di tengah-tengah kegagalan.